Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku menulis ini bukan untuk menantang apapun, melainkan agar kau tahu kapan harus menutup pintu, menurunkan suara, dan tidak menoleh ketika ada yang memanggil namamu dari belakang. Aku sudah bilang, jangan kemari malam Selasa Kliwon, bisik Mira sambil menarik lengan jaketku. Kuburan kebon jambu itu beda. Ada yang dibilang orang-orang sebagai wedon. Wedon? Doni terkekeh, pura-pura berani. Nama baru ya? Kayak pocong, tapi bukan? Wedon itu, pocong yang tinggi, jawab Wening, menelan ludah. Tinggi banget. Kayak tiang. Kamu lihat? Tanyaku pelan. Bukan lihat, sahut Mira cepat. Dengar. Kedengarannya gimana? Kayak kain diseret, panjang sekali, dan bunyi simpul yang seret di tanah. Ada suara tali digesek batu nisan. Kami berhenti di depan gerbang pemakaman. Gerbang besi selebar 2 meter itu hanya ditutup gembok di siang hari, malam begini terbuka. Angin mendorong daun jambu liar, menabur bayangan di jalan setapak. Di atas, bulu kakak tua melekat pada kabel listrik, mungkin sisa mainan anak kampung sore tadi. Kalau takut, pulang, tantang Doni, pura-pura santai sambil menyorotkan senter. Kita cuma rekam buat konten, kan? 15 menit cukup. Aku mengangguk. Cuma sampai batu nisan Sulastri. Nanti kita balik. Sulastri? Tanya Wening. Yang meninggal pas banjir 3 tahun lalu? Ya. Di hari weton kelahirannya, Mira menatapku tajam, meminta diam, tapi sudah terlambat. Weton? Doni mendengus. Maksudmu hari pasaran? Kliwon? Wage? Weton itu pengingat, kata Mira, suaranya merendah. Katanya, kalau ada yang dikubur di malam wetonnya sendiri, dan tali pocong tidak pernah dipotong hingga lewat 4 kali weton, roh itu tumbuh setinggi bayangannya pada tengah malam. Terus, dan terus, sampai ketinggiannya bikin langit sempit. Kamu dengar dari siapa? Tanyaku. Dari Mbak Sumi. Dia pemandi jenazah, dulu, kata Mira pelan. Kata orang, wedon bukan cuma tinggi, Wening menambahkan. Dia juga memanggul semua janji yang tidak ditepati. Itu yang bikin kainnya memanjang seperti beban. Udah ah, Doni mengangkat ponsel. Kita mulai. Kami melangkah masuk. Bau tanah basah terperangkap di dedaunan hujan semalam. Senter menorehkan cahaya pada nisan-nisan pucat, beberapa diselimuti lumut. Di kejauhan, bayangan beringin mirip payung raksasa menutup setengah langit. Dengar, Mira berbisik, aku menahan napas, krik, krik, serangga malam. Angin. Lalu sesuatu lagi, kelebat suara jauh, seperti kain yang diseret sangat panjang. SRRR, 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 bukan angin, kan? Wening menggenggam tanganku, bunyi itu berhenti. Lalu muncul lagi, lebih dekat. SRRR, 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 dan suara kecil seperti simpul yang menggesek batu. Krek, Doni, panggilku datar. Matikan dulu ponselnya. Justru ini momen emas, gumam Doni, menahan gemetar. Kalau benar, kita bisa viral. Viral apa arwah? Mira mendesis, aku menelan ludah. Ayo cepat ke Nisan Sulastri. Nisan Sulastri terletak di sudut timur, dekat tumpukan bambu kering. Batu nisannya putih, miring sedikit. Ada bekas lilin menetes, tanda orang sering mampir mendoakan. Apa hubungan Sulastri dengan wedon? Tanya Doni. Bukan Sulastri, jawab Mira. Suaminya. Namanya Darto. Darto meninggal juga? Mira mengangguk. Setahun setelah Sulastri. Orang bilang patah hati. Orang lain bilang, dihantui.
Jadi Wedon itu Darto? Tanyaku, Mira memandang tanah. Bukan. Wedon, lahir dari sesuatu yang berbeda. Aku nggak suka kalimat yang menggantung begitu, gumam Doni. Makanya jangan di kuburan. Wening menatap Doni memutar bola mata, lalu menyorotkan senter ke bambu kering. Saat itu juga, sesuatu melintas, cepat, di balik rimbun daun. Kamu lihat? Suaraku pecah. Aku lihat, sahut Wening. Apa? Doni meneleng, senter bergoyang. Ada rambut, panjang, putih, desis Mira tiba-tiba, tawa cekikikan pecah di belakang kami. Nyaring, meletup seperti kaca retak. Hihihihihi, kuntilanak, bisik Wening. Jangan lihat ke belakang. Jangan, Doni refleks menyorotkan senter. Di tepi jalan setapak, di bawah bambu, tampak sosok perempuan berbaju putih, rambut menjuntai sampai tanah, bibirnya memanjang tersenyum aneh. Matanya hitam, tak ada batas putih. Ia melayang setinggi dada manusia. Aku, maaf, Doni bergumam, mundur. Perempuan itu tertawa lagi, tapi suaranya tiba-tiba terpenggal, seolah sesuatu menutup mulutnya. Ia menoleh ke sisi kanan, menuju bayangan beringin, lalu menghilang, seperti tersedot ke gelap. Kenapa dia? Kabur? Tanyaku lirih. SRRR, 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 bunyi gesekan kain terdengar lagi. Lebih dekat. Kali ini disertai aroma, apa kain basah bercampur wangi melati yang terlalu pekat, seperti disiram, bukan tumbuh. Tanah di bawah kami bergetar halus, seperti ada sesuatu yang berat diseret jauh di bawah. Jangan bersuara, Mira berbisik. Aku nggak bernapas. Doni menjawab dengan tawa palsu yang mati sebelum lahir di hadapan kami. Di ujung jalan setapak, sesuatu perlahan muncul dari balik beringin. Mula-mula hanya bayangan vertikal, tipis, seolah tiang tergambar di kabut. Lalu, nisan-nisan di belakangnya ikut tampak, kecil, mengecil, semakin kecil, seolah mereka tenggelam di dasar sumur. Aku butuh detik berikutnya untuk mengerti, itu bukan nisan yang mengecil, melainkan sosok itu yang menjulang. Ia berdiri. Terikat kain kafan. Simpul di atas kepala mencuat seperti tanduk kain. Kainnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang bukan lagi kulit. Bagian yang menghitam, ada bekas lumpur, bekas arang, bekas akar yang menembus, seperti tubuhnya pernah lama terkepung tanah dan akar. Di bagian perut ada jelaga, seolah terbakar. Kainnya terlalu panjang, jatuh ke tanah seperti ular kapuk, menyeret di antara nisan. Dan tingginya, sungguh, lebih tinggi dari beringin yang membungkus setengah langit. Wedon, tutur Mira, hampir tanpa suara. Wening memegang tanganku lebih kencang. Kenapa setinggi itu? Tiap weton, dia tumbuh, Mira berbisik. Ada yang bilang tumbuh setinggi bayangannya saat jam 12. Ada yang bilang setinggi penyesalan anaknya. Ah, anaknya? Tanyaku. Sosok itu mendongak. Meski terikat rapat, aku tahu ia sedang melihat ke arah kami. Rasanya seperti dipaku. Kain di sekitar mukanya sedikit robek, menampakkan mata yang seperti sumur tak bertepi. Bukan kosong, melainkan terlalu dalam. Lari, kata Mira, tapi suaranya tak bergerak dari tempatnya. Lari sekarang. Jika kita lari, Doni menelan ludah. Apa dia mengejar? Wedon tidak mengejar, sahut Mira, menggigil. Dia menarik. Kami mundur perlahan. Wedon tidak melangkah. Ia hanya berdiri. Tapi kain di kakinya bergerak sendiri, mengular. Ujung kain yang panjang merayap di tanah, mengitari pergelangan kaki Doni sebelum aku sempat memperingatkan. Doni, teriakku, apa ini? Kainnya dingin. Lepasin. Lepasin. Doni memukul-mukul kain yang mengikat kakinya. Ujung kain itu terasa hidup, seperti lidah. Awas. Aku merunduk, menarik paha Doni, berusaha melepas lilitan. Kain itu terasa licin dan basah, seperti dibasuh keringat. Jangan ditarik paksa. Mira memekik. Kalau robek, dia marah. Dia siapa? Doni mengerang, hampir jatuh. Wedon bukan, dia. Suara lain menjawab, dari arah kiri kami. Suara serak, berat, seperti batu digesek batu. Wedon adalah janji. Senterku menangkap sosok hitam besar, berbulu, berdiri di pinggir jalan setapak. Matanya merah menyala seperti bara. Giginya runcing, bibirnya tebal.
Ia tersenyum aneh, setengah mengejek, setengah iba. Genderuwo, Wening berbisik, "Diam," katanya di antara taring. "Kalau kau menyebut namaku, aku datang. Aku sudah datang. Jangan panggil yang lain. Pergi," ucapku, suara gemetar. "Kami nggak ganggu." "Kau sudah ganggu dari tadi," genderuwo mendengus. "Dengan senter. Dengan rekam. Dengan mengganggu, yang menunggu." "Yang menunggu?" tanya Mirah. "Yang kau sebut Wedon," jawabnya, menunjuk dengan dagu. Ia menunggu tali diputus, tapi tak pernah ada yang berani. Dan ketika ada yang berani, mereka memutus sesuatu yang salah. Kain di kaki Doni meraung. Ya, kain itu mengeluarkan suara, semacam dengung rendah, lalu melilit pinggangnya. Dalam sekejap, ia terseret 2 meter, terjerembab pada tanah basah. Aarg. Tolong." Aku dan Wening melompat ke depan, memegangi bahu Doni. "Kau ingin menyelamatkannya?" tanya genderuwo, memiringkan kepala besar. "Potong simpul di atas kepala Wedon. Tapi ingat, tali ini bukan satu. Ada simpul lain di bawah tanah." "Gimana caranya motong?" tanyaku putus asa. "Pisau tak akan cukup," jawabnya. "Kau harus potong dengan nama." "Nama?" Mirah menatapnya. "Nama yang salah," katanya. "Nama yang pernah mengikat dan tak pernah mengaku salah." "Omong kosong." Doni meronta, genderuwo tertawa pendek, lalu menghilang di balik gelap, seolah melebur jadi bayangan beringin. "Raka," jerit Wening. "Lihat." Wedon mengangkat sedikit kepalanya. Suara kain meregang terdengar, kriet, kriet, seperti suara tulang bambu patah. "Nama yang salah," gumamku. "Siapa nama itu?" Mirah menatap nisan Sulastri. "Darto," katanya lirih. Darto yang pertama kali mengikat kain Sulastri sendirian, tanpa menunggu pemandi jenazah, karena banjir. Dia salah mengikat, simpulnya bukan simpul pocong. Simpulnya simpul tambat perahu. "Kenapa bisa begitu?" tanyaku. "Karena saat itu sungai meluap. Jasad Sulastri ditemukan di muara, tersandar di akar." Darto panik. Dia tak tahu cara. Dia pakai tali panjang, kain kafan sambungan. Dia mengikat, dan tidak memotong tali di puncak kepala karena dia pikir itu untuk menahan agar tidak hanyut lagi. Dia menunggu hingga tahlil keempat, tapi dia mati setahun kemudian. Tali itu tak pernah diputus. "Itu membuat Wedon?" tanyaku, menahan teriakan karena kain kembali menjerat Doni, kali ini di dada. "Setiap malam moton Sulastri, simpul itu bertambah 1, ucap Mirah. Tapi orang-orang salah paham. Mereka pikir itu pocong tumbuh. Padahal yang tumbuh adalah simpul salah." Ia mengikat janji. Janji yang tidak ditepati. "Janji apa?" Doni megap-megap, Mirah menatap tanah. "Janji Darto pada Sulastri, bahwa dia akan menemani, hidup maupun mati. Tapi saat banjir, Darto selamat. Sulastri hanyut. Satu-satunya yang dia lakukan adalah mengikat lebih kuat, bukan melepaskan. Dia tidak bisa melepaskan kepergian. Sesuatu bergerak di tanah, cepat, berisik seperti anak-anak berlari. Senterku menyorot sekumpulan tubuh kecil dengan kepala botak, mata bundar bersinar, mereka menyeringai, berlarian di antara nisan, tuyul, desis Wening. "Kenapa mereka ada di sini?" Salah satu tuyul berhenti, menatap kami. Ia mengangkat telapak tangan kecilnya, memperlihatkan benang halus yang melilit jari, benang kain kafan, lalu terkekeh, berlari lagi. "Pergi," aku mengibas, tak berguna dalam sekejap, di cabang beringin, nyala kecil menari, bola api, merah, hijau, kuning, banaspati, melayang-layang seperti lampion angin, mendesis lembut. "Jangan lihat," teriak Mirah. Mereka suka diperhatikan. Dari arah jalan masuk, suara tertawa melengking lagi, kuntilanak kembali, tapi kali ini suaranya keparau-parauan, seolah minta izin pada sesuatu yang lebih besar darinya. "Kalian semua muncul, karena Wedon?" tanyaku, sama sekali tak berharap jawaban. "Karena simpul salah," sahut suara halus, "bukan dari hantu-hantu itu, melainkan dari sisi kanan, di dekat nisan yang condong." Seorang nenek berdiri, wajahnya runut keriput, matanya bening.
Aku mengenalnya dari cerita Mirah. Mbah Sumi, Mirah menutup mulutnya, mata berkaca. Jangan panggil namaku keras-keras, tegur Mbah Sumi, suaranya seperti angin di daun pisang. Kau memanggil yang lain jika menyebut nama dengan niat. Maaf, Mirah berbisik. Mbah, Wedon itu, Wedon bukan roh satu orang, kata Mbah Sumi pelan. Ia roh dari simpul yang tak pernah diakui salah. Semua yang terikat padanya akan memanjang, akan ditarik, sampai langit dan tanah sama-sama mengeluh. Kami harus bagaimana? Tanyaku. Bukan potong kain, jawabnya. Potong, nama. Nama Darto? Tanya Mirah. Apa yang harus aku lakukan? Bukan itu, katanya, menatap kami satu-satu. Potong nama, penyangkal. Siapa yang menyangkal? Siapa yang bilang, bukan aku yang salah, tapi tetap mengikat lebih kencang? Kami terdiam. Wedon makin tinggi. Beringin pun terasa pendek. Batu nisan di sekeliling kami seperti kehilangan berat. Kain di kaki Doni menebal, mengurangi suaranya menjadi desah tersengal. Doni, seruku. Kamu ada janji yang kamu ingkari? Apa sih, Raka? Bukan waktunya diceramahin. Doni berteriak, tapi di matanya ada sesuatu. Takut yang dicampur malu. Aku, gak. Katakan, tuntut Mbah Sumi, lembut tapi tegas. Kau diikat oleh namamu sendiri. Doni terisak. Aku pernah ambil uang kas. Waktu SMA. Bukan banyak, tapi aku salah. Aku bilang bukan aku. Aku yang menuduh orang lain. Nur. Aku bilang Nur pencuri. Nur. Wening memandangku, terkejut. Nur itu, dia masuk panti. Raka, Doni menutup mata. Orang tuanya malu. Aku, maaf, kain mengendur sepersekian. Doni terbatuk, menarik napas, teruskan, desak Mbah Sumi. Aku juga. Doni menggigit bibir hingga berdarah. Aku janji sama adik, aku bakal datang ke wisuda. Aku nggak datang. Aku pilih live streaming ke kuburan bodoh ini. Demi viewer, Wedon mengeluarkan bunyi rendah, seperti napas yang digulung kain. Di atas sana, simpul di kepalanya sedikit berderit. Tapi, apa hubungannya dengan Wedon? Aku bertanya. Wedon memakan janji, kata Mbah Sumi. Setiap janji yang disangkal menambah panjang simpulnya. Kita semua yang datang malam, membawa janji. Ia menarik yang paling longgar. Kau juga? Ia menatapku. Apa yang kau ikat lebih kencang agar tak mengaku salah? Aku terdiam. Ada sesuatu yang kupendam 2 tahun. Ayahku sakit waktu itu. Aku janji pulang, tapi tak pulang. Aku sibuk mengejar sesuatu yang bodoh. Video dengan judul sensasional, menunggu angka naik. Saat ayah meninggal, aku menyalahkan kereta yang terlambat. Aku tak pernah bilang, ayah, aku yang salah. Suaranya tercekat. Aku salah. Wedon bergoyang pelan. Kainnya bergemerisik seperti hujan di atap seng. Wening? Tanya Mirah, menoleh. Wening menatap tanah. Aku janji sama ibuku aku gak akan balik sama mantan yang suka kasar. Aku balik. Aku bohong. Aku bilang kami baik-baik saja. Ibuku meninggal sebelum tahu aku akhirnya pergi. Aku bilang ke semua orang aku korban. Tapi, aku yang memilih kembali. Kain di tubuh Wedon bergetar. Simpul teratas bergerak, ada garis kecil terlihat, seperti retakan di batu. Jadi kita akui semua? Tanyaku. Akui, lalu lepaskan, jawab Mbah Sumi. Tapi ingat, melepaskan bukan berarti kabur. Melepaskan itu memotong dengan benar. Suara tawa kecil berkumandang lagi, kali ini pelan dan jauh. Kuntilanak, entah kenapa, terdengar seperti menahan tangis. Tuyul-tuyul berhenti berlari, duduk di antara nisan, memeluk lutut. Banaspati merendah, nyalanya mengecil. Di tepi beringin, sekilas bayangan hitam besar, genderuwo, mengawasi sebentar, lalu pudar. Darto, panggil Mirah pelan, menatap Wedon. Kalau kau mendengar, aku bukan cucumu. Aku cuma anak desa ini yang sering dengar kisahmu.
Minta maaf bukan karena aku salah padamu, tapi karena kami semua pernah mengikat lebih kencang ketika seharusnya melepaskan. Sesuatu di udara bergeser. Bau melati jadi lebih menipis, berganti bau tanah pertama kali kena hujan, dan Sulastri, suara Mirah bergetar. Kalau ini juga tentangmu, kami minta maaf karena membiarkan kisahmu hanyut jadi gosip. Kami minta maaf karena lebih suka cerita seram daripada doa. Wedon memiringkan kepala. Kainnya melambai, bukan karena angin. Seolah ada tangan raksasa yang menepuk punggungnya. Kita potong namanya, kata Mbak Sumi. Gimana caranya? Tanyaku. Dengan menyebutnya, lalu mengaku salah, sahutnya. Bukan salah mereka. Salah kita. Dan bersiap menanggung akibat. Akibat? Wening menoleh. Melepaskan selalu ada harga, jawab Mbak Sumi. Kami berdiri berjajar, menghadap sosok yang menjulang itu. Di bawah kaki kami, kain yang menjerat Doni makin lemah. Aku Raka, kukatakan. Aku salah karena tidak pulang saat ayah sakit. Aku mengikat alasan dan memanggilnya takdir. Aku potong namaku yang menyangkal. Aku Wening, katanya. Aku salah karena membiarkan diriku disakiti. Aku mengikat rasa malu dan menamainya cinta. Aku potong namaku yang menyangkal. Aku Doni, suaranya patah. Aku salah karena mencuri dan menuduh orang lain. Aku salah karena menukar keluargaku dengan angka. Aku potong namaku yang menyangkal. Aku menoleh ke Mirah. Ia menatap Wedon lama sekali, lalu berbisik, aku Mirah. Aku salah karena menjadikan kisah ini sebagai bahan menakut-nakuti anak-anak. Aku mengikat rasa berkuasa dari ketakutan mereka dan menamainya keberanian. Aku potong namaku yang menyangkal. Diam. Malam terasa merunduk. Wedon bergerak. Simpul teratas berderak, retakannya melebar. Lalu, ceraak. Seakan ada tali raksasa yang putus. Kepala Wedon tersentak. Kain yang panjang mengejang sebentar, lalu mengendur. Tingginya turun sedikit, masih luar biasa tinggi, tapi tidak lagi menutupi bintang. Kita berhasil? Doni berbisik. Belum, kata Mbak Sumi tanpa menoleh. Itu baru simpul kepala. Masih ada simpul perut, simpul api. Masih ada simpul kaki, simpul tanah. Gimana motongnya? Tanyaku, keringat dingin. Dengan api yang benar, dan tanah yang benar, jawabnya. Api benar itu bukan amarah. Tanah benar itu bukan kubur sembunyi. Banaspati melayang mendekat, berhenti setinggi bahu kami. Nyala kecil itu seperti menunggu. Kau bisa bantu? Tanya Wening pada nyala itu. Banaspati berputar kecil, lalu mundur, seperti memberi ruang. Api benar, pengakuan, kata Mbak Sumi. Tanah benar, pengembalian. Aku sudah mengaku, tutur Doni, bingung, kau belum kembalikan, sahut Mbak Sumi. Uang kas itu. Nama Nur. Reputasinya. Beranilah hidup menanggung sisa. Kita potong simpul perut dengan janji baru yang ditepati besok pagi. Janji yang akan kau bayar dengan langkahmu sendiri. Doni menunduk. Aku akan cari Nur. Akan minta maaf. Akan kembalikan semua, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wedon bergoyang lagi. Simpul di perut, tepat di bagian jelaga. Berderit, lalu retak. Suara seperti kain disobek pelan. Rerek, menyisakan lubang hitam di tengah yang seketika tertutup oleh kabut lembut. Bau melati makin wajar, bukan lagi menyiksa. Lalu tanah, kata Mbak Sumi. Ada yang dikubur tanpa izin, disembunyikan di cerita, dibiarkan ditertawakan. Aku memandangi nisan Sulastri. Kita bersihkan, kataku. Besok pagi. Kita perbaiki batu nisan ini. Kita buatkan nisan untuk Darto, di dekat sini. Bukan di tepi kebun tanpa nama. Mirah mengangguk, air mata di pipinya. Wedon menunduk. Simpul di kaki, simpul tanah, bergeletak seperti ular lelah. Retak. Retak lagi. Lalu, cerak. Tingginya turun setengah beringin. Kain yang tadinya mencekik malam kini menjuntai tenang. Saat itulah aku sadar sesuatu. Hening bisa lebih mengerikan daripada tawa kuntilanak. Malam menahan napas. Tuyul-tuyul menyelinap pergi,
seolah dimarahi ibu. Banaspati padam satu persatu. Genderuwo entah kemana. Hanya kami berempat, Mbah Sumi, dan Wedon yang sekarang tampak seperti pocong, masih tinggi, tapi tidak lagi menolak bintang. Terima kasih, Mbah, kata Mirah, suaranya seperti anak kecil. Mbah Sumi menggeleng. Belum selesai. Apalagi? Doni menghela, tali kepala sudah putus. Tali perut sudah mengendur. Tali kaki sudah lepas. Tapi ada satu yang paling sulit. Apa? Tali lidah, jawabnya. Simpul kata. Simpul yang mengikat cerita pada rasa takut. Selama Wedon jadi cerita untuk ditertawakan, ditantang, direkam, dia akan tinggal. Dia bukan butuh kamera. Dia butuh doa. Doni menatap ponselnya. Ia mematikan rekaman, tangan gemetar. Kita berdoa saja, tanyaku. Doa bukan saja, kata Mbah Sumi. Doa adalah pisau yang tidak melukai. Kami menunduk. Mirah memimpin istighfar pelan. Aku mengikuti, kata-kata tersusun di langit-langit mulutku seperti ziarah kecil. Wedon tidak bergerak. Kainnya berkibar ringan, seperti dijemur matahari yang tak ada di sela doa, tiba-tiba angin lagi. Hembus yang terlalu dingin untuk malam biasa. Bulan tertutup awan, gelap turun seperti tirai. Kenapa lagi? Wening menggigil. Dia datang, kata Mbah Sumi. Siapa? Tanyaku. Yang pertama mengikat, sahut perempuan tua itu. Yang sejak awal tidak pernah mengaku, aku yang salah. Dari barat, langit seolah retak kecil. Sosok muncul, melayang rendah, kainnya berbeda, lebih baru, simpulnya rapi. Pocong biasa. Wajahnya samar, tapi aku tahu, entah bagaimana, itu Darto. Di sebelahnya, bayangan perempuan berjalan, kebaya putih, rambut disanggul rapi, bukan kuntilanak. Sulastri, kenapa mereka? Mirah menahan isak. Ada hal yang tidak kalian tahu, suara halus yang tidak asing, seperti bisikan melati. Sulastri berdiri di hadapan kami. Darto tidak salah sendiri. Aku juga. Bu, Mirah bergetar. Aku yang menyuruh dia mengikat lebih kencang. Sulastri menatap Wedon. Aku takut hanyut, lagi. Aku takut ditinggal cerita. Aku memintanya tidak memutus tali kepala. Aku memintanya mengikat perutku agar tidak berpisah dari nama, istri. Aku memintanya menambatkan kakiku pada tanah agar anak-anak masih bisa memanggilku, ibu, meski aku sudah tidak ada. Doni terisak. Kalau begitu, Wedon itu, kita semua? Wedon itu simpul-simpul kita, jawab Sulastri. Kau, aku, Darto. Siapapun yang memanggil ketakutan sebagai setia. Yang memanggil gengsi sebagai marwah. Yang memanggil malas sebagai ikhlas. Lalu, suaraku hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak ada selanjutnya, kata Sulastri, menatap tajam. Kalian sudah memotong. Sisanya, biarkan waktu mengeringkan kain. Wedon menoleh, ke kami, ke langit, ke tanah, lalu memundurkan diri, sesuap demi sesuap, mengecil, mengecil, hingga sama tinggi dengan pohon jambu liar di gerbang. Kainnya berkibar lembut. Ada rasa lega yang kurasakan, seperti melepas napas yang ditahan terlalu lama. Terima kasih, ucapku. Jangan ucap terima kasih pada yang seharusnya menjadi dasarmu, tegur Mbah Sumi ringan. Pulanglah. Tepati janji besok. Kami mengangguk. Doni berdiri, menepuk celana kotornya. Wening menggandengku. Mirah memeluk Mbah Sumi saat berbalik menuju gerbang, aku menoleh sekali. Wedon berdiri memunggungi kami, seperti pohon penunggu senja, bukan penjaga, hanya saksi. Kainnya tidak lagi menyeret, aku berpikir, mungkin selesai pagi harinya, kami kembali, membawa air, sikat, dan bunga. Doni menulis pesan untuk Nur, mengakui semuanya di depan teman-teman lama. Wening menghapus kontak mantan, mengirim pesan pada adiknya meminta maaf karena telah mencontohkan lemah. Aku menelpon ibuku. Kami membersihkan nisan Sulastri, menuliskan namanya dengan cat baru. Kami mengumpulkan batu untuk menandai tempat Darto di tepi kebun, bukan kubur, hanya penanda. Kami berjanji pada tanah, pada langit, pada diri sendiri,
Kita selesai, kata Mirah. Tersenyum, aku mengangguk. Selesai? Malamnya, hujan turun pelan. Aku duduk di kamar, membuka laptop untuk menulis, bukan untuk mengunggah. Aku butuh menulis yang tidak mencari angka. Saat jam menunjukkan pukul 007, ponselku bergetar. Pesan dari Mirah, kamu dengar? Tulisnya. Dengar apa? Di arah kebun jambu. Suara kain. Aku berhenti mengetik. Menahan napas, SRRR, 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 tenang, balasku. Mungkin itu cuma angin. Bukan, balasnya cepat. Ada langkah. Langkah? Aku berdiri, berjalan ke jendela. Menyibak gorden, hujan tipis menebar cahaya lampu jalan seperti jarum patah. Di ujung gang, seorang anak kecil berdiri, basah, menatap ke arah rumahku. Kepalanya botak, matanya bundar. Tuyul, kamu, mau apa? Bisikku pada kaca, anak itu tidak bergerak. Kemudian ia mengangkat tangan kecilnya. Di jarinya melilit benang halus, benang kain kafan. Ia menunjuk ke belakangnya, aku menajamkan mata. Di gelap, di atas kabel listrik, sesuatu tergantung, bukan kain, melainkan tali. Tali yang tidak asing. Simpulnya seperti simpul tambat perahu, ponselku bergetar lagi. Mirah mengirim pesan, Mbah Sumi hilang. Aku menelan ludah. Maksudmu? Dia nggak ada di rumah. Pintu terbuka. Di lantai ada jejak basah, jejak kain. Aku menggenggam ponsel, keringat dingin menetes. Mungkin Mbah ke rumah anaknya. Anaknya sudah menelpon, balas Mirah. Mbah nggak kemana-mana. Kalian, dengarkan baik-baik. Di atas rumah, sesuatu berbunyi, krek, seperti beban menapak di atap genting. Aku mendongak. Hujan memercik wajahku dari sela jendela. Di atap, bayangan berdiri. Tinggi. Sangat tinggi. Wedon, suaraku mati, sosok itu menunduk. Kainnya jatuh seperti air. Simpulnya, tidak sama. Ada kain tambahan, kain batik tua, kain yang sering dipakai orang tua sebagai kemben saat memandikan jenazah. Di ujung kain itu, ada noda tembakau. Mbah Sumi, Wening menelepon, suaranya bergetar di telingaku. Raka. Mbah Sumi, dia, di layar ponsel, Mirah mengirim foto. Di lantai rumah Mbah, tergeletak gunting besar, karatan, dan selembar kertas bertuliskan tulisan tangan gemetar. Simpul terakhir, aku. Aku mengikat agar kalian aman. Aku yang salah karena mengikat kalian dengan cerita. Aku potong namaku. Aku menjerit tanpa suara. Hujan menelan semua. Wedon, yang kini membawa kain baru, merunduk, kainnya menyapu kacaku. Aku mundur. Kain itu menepuk kacaku pelan, meninggalkan bekas air seperti telapak tangan ponselku jatuh. Di luar, di ujung gang, tuyul-tuyul berbaris, memegang benang halus, seperti anak-anak menunggu barongsai. Kuntilanak berdiri di bawah jambu, rambutnya menutup muka, bahunya berguncang, entah menangis, entah tertawa. Genderuwo tidak tampak. Banaspati tidak menyala. Hanya ada suara hujan dan kain. Aku potong namaku, bisik suara yang bukan dari ponsel, bukan dari jendela, bukan dari atap, melainkan dari tempat di antara dua napas. Suara Mbah Sumi. Jaga sisanya. Wedon meluruskan punggungnya, tinggi, tinggi sekali, lebih tinggi dari tadi malam. Lebih tinggi dari apapun di gang kami. Kainnya berlapis, kain kafan tua, kain batik, sehelai kain belaco yang sering dipakai Mbah Sumi saat memandikan jenazah. Simpul di kepalanya seperti mahkota tali. Kenapa? Jadi lebih tinggi? Tanyaku pada gelap. Ada yang memotong namanya sendiri. Jawab suara pelan di telingaku, mungkin milik Sulastri, mungkin hanya pikiranku. Setiap nama yang jujur, mengangkat yang lain. Itu, buruk? Aku bertanya, menggigil. Kejujuran memotong satu simpul, kata suara itu. Tapi juga menuntut tempat untuk diikat, pada langit. Dan langit tak selalu rendah. Wedon bergerak, bukan mendekat, melainkan mundur, mundur, hingga tubuhnya menyatu dengan hujan, menjadi garis-garis air panjang yang jatuh dari langit. Di tempatnya berdiri, tersisa sehelai kain belaco, basah, menempel di kaca jendela.
Aku menyentuhnya. Dingin. Wangi tembakau samar. Tulisan kecil tercetak di sudut kain, tinta luntur, Sumi. Aku menutup mata. Menangis, esoknya, desa sibuk tanpa penjelasan. Tidak ada yang menyebut Wedon. Tidak ada yang menyebut Mbah Sumi. Hanya ada kabar samar, seorang perempuan tua hilang di malam hujan. Orang-orang menyalahkan sungai, atau umur, atau lupa. Kami berdiskusi sebentar, lalu diam. Doni memenuhi janjinya, mendatangi Nur. Ia pulang dengan wajah bengkak, entah karena ditampar, entah karena menangis. Ia menjual sepedanya untuk mengganti uang kas 3 kali lipat. Wening berdiri di depan cermin, memotong rambutnya sendiri, mengirim potongan ke kotak pos dengan catatan, "Aku memilih hidup." Aku menulis di meja makan, menahan keinginan untuk mengunggah. Kami membersihkan nisan lagi. Kami menyapu kubur. Kami meletakkan seikat melati, sekadar melati, wangi yang tidak menyiksa, di atas batu Sulastri. Kami menulis nama Darto pada sepotong kayu, lalu menancapkannya di tepi kebun, tempat di mana orang biasa menaruh alat pertanian. Orang lewat, membaca, dan diam-diam mengangguk malamnya. Aku berjalan sendirian melewati kebun jambu, memeluk jaket, menghirup bau tanah setelah hujan. Aku tidak berani masuk. Aku hanya berdiri di gerbang, menatap beringin yang kini tampak seperti payung tua. Di dasar beringin, ada benang-benang halus melilit akar, benang yang jika kau tarik mungkin akan memanggil sesuatu. Aku rindu, kataku pada udara. Tapi aku bukan mengikat. Aku menunggu. Angin menjawab, dengan SRRR kecil yang bukan ancaman, melainkan salam. Aku menunduk, lalu pulang, memelihara janji kecil dalam kantong jaketku. Tragedi tidak berteriak. Ia berjalan pelan, bertampar tak terdengar, dan baru kau sadari ketika kau berhenti. 3 hari setelah malam itu, di tembok belakang rumah Doni, seseorang menulis dengan cat semprot, "Pencuri kas." Ia tidak marah. Ia duduk di bawah tulisan itu, mengundang teman-teman lamanya, menceritakan semuanya di depan kamera, bukan untuk viral, untuk menyelesaikan. Ia kehilangan pekerjaan. Ia mulai bekerja di warung tepi jalan, memotong cabai, mencuci piring. Setiap sore, ia menatap arah kebun jambu, lalu menunduk. Seminggu kemudian, Wening menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan pura-pura kuat." Ia tidak membalas. Malam itu, seseorang melempari jendelanya dengan batu. Ia pindah ke kamar belakang, tidur dengan lampu menyala. Ia mengajar anak-anak tetangga membaca, mengisi sore dengan huruf-huruf. Tapi setiap malam, pukul 00.07, ia mendengar SRRR, 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 dari jalan, seperti kain menulis sesuatu di aspal. Sebulan kemudian, aku melihat ibuku duduk di beranda, membuka album lama. Ia membiarkan aku menangis di pangkuannya, mencium ubun-ubunku seperti aku masih kecil. Tapi setiap kali aku menulis tentang Wedon, tanganku berhenti di kata simpul. Aku tidak bisa melewatinya. Seolah ada sesuatu yang menahanku, bukan hantu, melainkan rasa malu yang masih belum selesai. Dan Mbah Sumi, kami tidak menemukannya. Tidak ada jejak selain kain belaco di kaca. Desa perlahan menghapus namanya dari percakapan, bukan karena tidak sayang, melainkan karena merasa begitulah caranya. Di warung, orang tertawa lagi. Di musola, doa berjalan lagi. Di sungai, anak-anak melompat lagi. Hanya di kebun jambu, setiap Selasa Kliwon, angin membawa bau tembakau yang tidak berasal dari siapapun. Suatu malam, aku kembali ke gerbang pemakaman. Seorang perempuan berdiri di sana, kebaya putih, rambut disanggul. Sulastri. Ia menatapku, tersenyum kecil, bukan menakutkan, lalu menoleh ke beringin. Tidak semua yang pergi minta ditemukan, katanya. Beberapa minta dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Tanyaku. Doa, jawabnya. Bagaimana dengan Wedon? Tanyaku. Wedon adalah cara langit menagih yang kita sebut besok, katanya. Setiap kali kau menunda, kain bertambah 1 hasta. Setiap kali kau menolak mengaku salah, simpul bertambah 1 putaran. Setiap kali kau merekam ketakutan orang demi angka, Wedon tersenyum getir. Apakah dia masih ada? Suaraku nyaris tak terdengar. Sulastri menatap langit. Bintang terlihat jelas malam itu. Selama ada manusia, akan ada simpul, katanya. Selama ada simpul,
Akan ada yang memotong, dan yang memanjangkan. Lalu Mbah Sumi, tanyaku. Sedih. Dia tidak hilang, jawab Sulastri. Dia memanjang. Aku menelan air liur. Maksudmu? Namanya sekarang ada di tali yang menahan langit jatuh, katanya, setengah bercanda, setengah benar. Jika kau dengar kain di malam sunyi, jangan selalu takut. Kadang itu bukan ancaman. Kadang itu adalah seseorang yang memastikan simpulmu tetap ringan. Ia berbalik, perlahan menghilang di antara nisan. Aku menghela. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku tidak memaksa diriku menoleh, tidak memaksa sepi bercerita lebih. Aku pulang waktu berlalu. Kisah ini jadi rahasia kecil kami. Aku tidak mengunggahnya. Aku menulisnya untuk diriku, hingga malam ini, ketika kau membaca. Aku menulisnya bukan untuk memanggil, melainkan untuk mengingatkan. Jika suatu malam kau mendengar SRRR, 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 jangan buru-buru menantang. Duduklah. Sebut namamu. Akui simpulmu. Potong yang harus kau potong. Dan ketika kau selesai, jangan lupa, tragedi tidak selalu berarti darah. Tragedi bisa jadi adalah seseorang yang memanjangkan dirinya agar langitmu tidak jatuh. Dan namanya tidak kau sebut lagi karena kau menyebutnya takdir. Aku menutup buku. Di luar, hujan rintik. Aku menatap kain belaco di dinding, satu sudutnya mulai kering, satu sudutnya masih basah, meninggalkan noda tembakau kecil seperti tanda tangan. Di bawahnya, aku menulis dengan pensil, Sumi. SRRR, 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 aku tersenyum sedih. Iya, Mbah, bisikku. Kami jaga. Di luar jendela, bayangan tinggi melintas sekali. Sekilas, melingkupi rumahku seperti payung, tidak menakutkan, hanya besar. Lalu hilang dan besok pagi, kami akan kembali ke kebun jambu. Tidak untuk merekam. Untuk menyapu. Untuk menyebut nama. Untuk menanggung sisa. Untuk memastikan Wedon, yang dulu begitu tinggi, kini berdiri setinggi doa yang kau panjatkan tanpa orang tahu. Itu akhir cerita ini. Bukan akhir yang bahagia. Bukan karena hantu menang. Karena di antara kain yang memanjang, seseorang memilih memanjangkan dirinya agar simpul kami putus, dan menanggung langit sendirian. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.